Oke, ini adalah laporan keuangan untuk transaksi usaha dagang teman-teman sekalian. Komposisi dari pelaporan keuangannya tetap sama, yaitu dimulai dengan laba rugi, proses pengerjaannya ya teman-teman, laba rugi, lalu kemudian laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas ya, statement dari owners equity atau ekuitas pemilik, sampai kemudian di bagian neraca teman-teman sekalian. Nah, di dalam menyusun laporan keuangan usaha dagang sebenarnya ada dua versi penyusunan, yaitu ada yang single step dan ada juga yang multiple step. Tetapi saya hanya akan mengajarkan yang multiple step ya, karena single step tidak lagi relevan dan sulit untuk dilakukan analisis dari proses single step. Maka kita lakukan analisis dari penggunaan multiple step dari laporan laba rugi. Kenapa? Karena multiple step itu menyiratkan atau menyampaikan nilai-nilai atau komposisi informasi yang lebih kaya dibandingkan dari yang single step ya. Nah, ini adalah laporan laba rugi multiple step ya. Nah, dimulai dengan menyajikan apa yang menjadi sales revenue-nya, dikurangi dengan sales return allowances dan sales discount. Maka pendapatan penjualan atau sales revenue dikurangi dengan sales return and allowances atau retur penjualan dan potongan penjualan, dan dikurangi juga oleh sales discount, maka itu yang kita sebut sebagai net revenue atau nilai pendapatan bersih ya, pendapatan penjualan bersih. Oke. Nilai dari pendapatan penjualan bersih kemudian kita kurangkan kepada yang namanya cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya, cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Dari hal tersebutlah kemudian kita mendapatkan nilai dari gross profit ya, gross profit atau yang kita sebut sebagai laba kotor. Oke, laba kotor. Laba kotor, jadi ini ada satu angka laba ya yang sudah kita ketahui. Inilah step pertama, mendapatkan nilai dari angka laba kotor. Ingat, laba kotor itu adalah nilai dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Oke, next. Berikutnya, laba kotor itu kemudian kita kurangkan dengan seluruh beban penjualan, selling expense, dan seluruh beban umum atau administratif perusahaan. Seluruh jumlah beban tersebut kemudian kita jumlahkan, kemudian digunakan menjadi pengurang dari laba kotor yang ini tadi ya. Maka laba kotor tadi dikurangi dengan semua beban operasi dan juga beban operasi, baik itu beban penjualan dan juga beban umum dan administratif. Pengurangan dari laba kotor terhadap seluruh beban tadi, itulah yang kita sebut sebagai laba operasi atau operating income sebesar senilai yang ada di sini ya. Nah, itu berarti sudah masuk kita tahap kedua, yaitu mendapatkan nilai dari beban operasi ya, nilai dari beban operasi. Maka kemudian kita akan mengurangi beban nilai laba operasi dengan seluruh pendapatan dan beban lain-lain ya. Misalnya seperti yang ada di sini adalah beban bunga atau lainnya, nanti tergantung dari kasusnya kalian. Maka laba bersih dikurangi ya, ini harusnya tanda kurung ya teman-teman ya, 20.700-nya ya. Oke, maka beban bunga, maka laba operasi dikurangi dengan semua beban lain-lain dan pendapatan lain-lainnya. Oke. Maka nilai laba bersih, inilah yang terakhir, laba bersih sebesar 53.600 sudah kita dapatkan. Jadi ada step pertama, step kedua, dan step ketiga. Seperti itu ya, tahapan pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Maka ini yang disebut sebagai laporan laba rugi multiple step atau tahapan, beberapa tahapan untuk bisa mendapatkan hasilnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian nilai dari laba bersih yang kita sudah dapatkan dari laporan laba rugi kemudian diteruskan ya ke dalam yang namanya laporan perubahan ekuitas pemilik ya. Dimulai dengan menetapkan berapa saldo awal dari modal si pemilik, ditambahkan dengan ekuitas ya, ditambahkan dengan laba bersih yang sudah dihasilkan ya. Laba bersih yang sudah dihasilkan yang ini tadi. Oke. Laba bersih yang sudah dihasilkan ini, yang ini tadi. Laba bersih yang sudah dihasilkan di sini tadi sudah dibawa ke sini, ke
laporan dari ekuitas pemilik ya, laporan ekuitas pemilik. Nih sama ya nilainya ya, 53.100 dan 53.100. Maka modal awal ditambahkan dengan laba bersihnya, lalu kemudian dikurangi dengan drawing ya, drawing, oke. Ya, sebesar 54.100 yaitu nilai yang kita tutup tadi, maka itulah akhir dari modal si pemilik sebesar 24.900 seperti yang ada di sini yang sudah kita bicarakan teman-teman sekalian. Oke. Nah, maka saldo terakhir dari si MOR ya, saldo modal terakhir dari modal si MOR ya, saldo terakhir dari modal si MOR berdasarkan perhitungan laba rugi dan juga pernyataan atau laporan ekuitas pemilik, maka kita bawalah angka tersebut ke dalam yang namanya neraca ya. Seluruh aset di list yang ada seperti yang ada di sini ya, aset semuanya current-nya berapa, aset tetapnya ada berapa, totalnya berapa, seluruh kewajiban dinyatakan, berapa yang kewajiban lancar, berapa yang jangka panjang, berapa totalnya, oke. Dan ditambahkan dengan ekuitas pemilik yaitu modal dari si pemilik yaitu dalam hal ini si MOR yang dibawa dari si laporan pernyataan ekuitas pemilik ya, laporan ekuitas pemilik. Maka seharusnya nilainya itu adalah sama sebesar 78.100 ya. Semakin sering berlatih, semakin banyak pemahaman kamu yang akan kamu bisa gunakan untuk bisa menyusun laporan laba rugi di akuntansi usaha dagang. Selamat berlatih, silahkan perhatikan tugas yang harus kalian selesaikan, simulasi yang harus kalian selesaikan di pelaporan akuntansi usaha dagang. Sampai ketemu di material berikutnya, masih tetap tentang akuntansi usaha dagang, tetapi kita akan bicara tentang laporan yang menggunakan sistem akuntansi. See you. Thank you.